Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Saudara yang tidak percaya menjadi percaya. Salam saudaraku. Ketika masih anak-anak, mereka bertumbuh bersama, bermain bersama, belajar hukum Taurat bersama, membantu orang tua mereka yang bekerja sebagai tukang kayu bersama, duduk makan di satu meja, tidur bersama. Itulah pengalaman yang sangat mungkin terjadi antara Tuhan Yesus dan saudaranya secara daging, secara manusia, yaitu Yakobus. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Maria dan Yusuf tidak berhubungan suami istri sampai kelahiran Tuhan Yesus. Setelah kelahiran Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf kemudian mempunyai anak-anak lain, yaitu Yakobus, Simon, Yudas, dan Yusuf. Yakobus juga mempunyai saudara-saudara perempuan, tetapi Alkitab tidak menyebutkan nama-nama dan jumlah mereka. Mereka hidup bersama selama kurang lebih 30 tahun. Karena setelah itu, sang kakak sulung yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus harus tampil di muka umum untuk melakukan misinya di atas dunia ini. Mungkin kebersamaan mereka sebagai kakak beradik itulah yang membuat saudara-saudara Tuhan Yesus, termasuk Yakobus, tidak percaya akan ketuhanan Yesus. Mereka hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai seorang kakak, manusia biasa seperti halnya mereka sendiri. Markus 3 ayat yang ke-20 sampai 21. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Di dalam ketidakpercayaan mereka, ternyata Yakobus dan saudara-saudaranya ikut mengamati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Markus 3 ayat 31 dan 32. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Hingga peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, Ibu Maria berada di dekat salib Tuhan Yesus, dan mungkin Yakobus dan saudara-saudaranya pun ada di sana. Menjelang berakhirnya pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, Yakobus pun mengambil kesimpulan penting tentang saudaranya. Mata rohaninya terbuka ketika Tuhan Yesus secara khusus menampakkan diri kepadanya setelah kebangkitannya. Yakobus menyadari bahwa Tuhan Yesus, kakaknya itu, ternyata bukanlah manusia biasa, melainkan Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Pada pertemuannya dengan Tuhan Yesus kali ini, Yakobus menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus. Bersama Ibu Maria, Yakobus dan saudara-saudaranya bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus lainnya, dan mereka bertekun berdoa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Tuhan Yesus dan dengan saudara-saudara Tuhan Yesus. Di dalam surat Galatia, Rasul Paulus menceritakan bagaimana awal mula pertobatannya. Galatia 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19.
Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dalam surat Galatia juga Rasul Paulus menyebut Yakobus juga sebagai soko guru jemaat. Galatia 2 ayat yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Dalam Kisah Para Rasul dicatat para rasul sedang berkumpul untuk mengadakan sidang di Yerusalem membahas tentang pertobatan orang-orang non-Yahudi, dan mereka dipaksa untuk disunat dan menuruti seluruh hukum Taurat sebagaimana orang Yahudi. Dalam sidang itu Petrus berdiri dan mengatakan bahwa Tuhan telah memilih dia supaya melalui perantaraan mulutnya bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Selanjutnya Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda mujizat yang dilakukan Tuhan dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Pendapat Yakobus, saudara Tuhan Yesus, diterima, dan atas usulannya sebuah surat dituliskan untuk menjawab persoalan yang terjadi di jemaat Antioquia. Yakobus juga menjadi salah satu penulis surat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Yakobus yang ditujukan kepada ke-12 suku Israel yang berada di perantauan. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus telah mengubah hidup Yakobus dari orang yang tidak percaya atau bahkan dari orang yang telah menganggap Tuhan Yesus sebagai manusia yang tidak waras, kini menjadi orang yang setia melayani Tuhan Yesus sampai mati. Yakobus adalah orang yang kemudian mendedikasikan seluruh hidup dan kemampuannya untuk melayani Tuhan Yesus, dan sejarah gereja mencatat Yakobus gugur sebagai martir pada tahun 62 atau 69 Masehi karena dirajam orang-orang Farisi atas perintah imam besar Hanan bin Hanan. Saudara, bagaimana dengan kita? Barangkali kita sudah menjadi Kristen sejak kecil. Kita sudah akrab dengan kisah-kisah Alkitab, dan kita hafal bagaimana kisah Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun hingga kematiannya di atas kayu salib. Tetapi adakah perubahan hidup yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita sebagai hasil dari pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Orang yang telah mengenal Tuhan Yesus pasti akan membalas kasihnya dengan ikut serta dalam melayani pekerjaannya. Sudahkah kita mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanannya? Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau sejak kami masih kecil. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya melalui pengenalan kami akan Engkau akan terus mengerjakan perubahan hidup kami. Dan kami mau bukan hanya mengenal Engkau sejak kami masih kecil, tetapi kami juga mau membalas kasih Tuhan dengan melayani Engkau, memberi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan dengan semua talenta karunia yang ada pada diri kami. Pakai kami Tuhan, sebagaimana Tuhan memakai Yakobus, demikian pakai kami menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekristenan
Tidak cukup hanya mengenal Tuhan Yesus, tetapi seharusnya kekristenan membawa perubahan positif dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.